MotoGP membawa gebrakan baru di GP minggu ini. Hal ini adalah kontrol traksi yang baru menyatu dengan ECU. Perangkat ini sudah diuji coba sebelumnya dan Yamaha merasa puas. Quartararo semangat karena itu menguntungkan Yamaha, tapi Marc Marquez tak menyukainya. Kenapa? Dan ada Zarco yang ternyata suka berlebihan memaksa kelebihan motornya, makanya dia sering banget crash. Apakah Zarco ada di mode Marc Marquez? Dan juga Pecco dan Martin yang sudah berubah dan akan menjadi orang yang berbeda di paruh kedua musim ini. Jadi apa, ayo? Yuk kita bahas. Setelah menjalani masa istirahat selama 3 minggu, Fabio Quartararo tiba di Red Bull Ring Spielberg dengan semangat baru dan persiapan matang. Dia datang dengan pikiran yang jernih serta fokus untuk membalikan Yamaha WZR M1 ke posisi yang lebih kompetitif. Saya lebih suka tidak melihat ke belakang, ujar pembalap Prancis itu. Dia mengungkapkan bahwa setelah balapan di Brno, dia mengambil waktu 1 minggu untuk berlibur. Lalu 2 minggu berikutnya digunakan untuk berlatih di rumah, sekaligus beristirahat dan menyegarkan diri. Quartararo menyadari bahwa tantangan besar menantinya di sirkuit Red Bull Ring, terutama karena karakteristik lintasan yang menuntut pengereman yang sangat presisi. Dia bertekad mengoptimalkan performa motornya pada lintasan yang dikenal sebagai sektor-sektor cepat dan lurus panjang tersebut. Tidak seperti Jack Miller dan Johann Zarco yang berlaga di ajang ketahanan Suzuka, Quartararo memilih untuk menunda mimpinya di sana. Berkendara di Suzuka adalah salah satu impian saya, tapi ini bukan waktu yang tepat. Bagi pembalap bernomor 20 ini, prioritas utamanya tetap pada proyek utama Yamaha di MotoGP. Dia menilai bahwa menggabungkan balapan ketahanan dengan kejuaraan dunia bukanlah pilihan ideal, terutama ketika fokusnya adalah mengejar poin dan meningkatkan performa motor dari pekan ke pekan. Dalam hal pengembangan motor, Quartararo juga mengambil langkah tegas. Dia juga memutuskan untuk tidak mengikuti sesi uji coba di Barcelona pada 30-31 Juli. Alasannya, dia ingin langsung merasakan perubahan motor saat sesi balapan berlangsung. Saya lebih suka mengujinya sendiri, katanya. Bukan berarti saya tidak percaya tim penguji, tapi saya ingin merasakan sendiri bagaimana pengembangan motor dari balik stang, dan kemudian mendiskusikannya dalam pengarahan teknis sebelum turun ke lintasan. Ketika berbicara dengan performa di Red Bull Ring, Quartararo bersikap realistis. Dia menyebutkan bahwa bagian depan motor M1 cukup membantunya dalam mengontrol pengereman. Namun masih banyak kekurangan di bagian belakang. Dalam perburuan catatan waktu terbaik atau time trial, dia mengidentifikasi 2 sektor yang cukup menguntungkan bagi Yamaha, yakni sektor pertama dan keempat. Meskipun demikian, dia tetap mewaspadai lintasan lurus panjang yang menjadi tantangan tersendiri. Kami tahu di mana harus mengulur waktu, menunjukkan bahwa tim telah memetakan strategi untuk meminimalkan kerugian waktu. Salah satu inovasi besar yang diperkenalkan pada akhir pekan balapan ini adalah kontrol stabilitas, sebuah fitur baru dalam sistem elektronik MotoGP. Quartararo menyambut baik kehadiran fitur ini setelah mencobanya dalam uji coba di Misano. Sangat positif bagi kami, katanya. Dia menjelaskan bahwa Yamaha masih tertinggal dari sisi pengembangan elektronik dibandingkan pabrikan lain. Oleh karena itu, kehadiran sistem perlindungan perangkat lunak baru ini dinilai sebagai alat penting yang datang di waktu yang tepat di musim ini. Saya tidak tahu bagaimana reaksi pembalap lain, tapi bagi kami ini jelas akan membantu. Saya rasa ini tidak akan membuat balapan menjadi lebih mudah, hanya saja motor sedikit lebih baik. Namun demikian, tidak semua pembalap memiliki pandangan yang serupa. Marc Marquez, pemimpin klasemen dari tim Ducati, menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak jangka panjang dari peningkatan sistem elektronik seperti kontrol stabilitas ini. Dia menilai bahwa inovasi semacam itu justru dapat mengurangi pengaruh dan peran keterampilan pembalap dalam menentukan hasil balapan. Bagi saya, semakin banyak fitur elektronik yang ditambahkan ke motor, semakin kecil perbedaan yang bisa dibuat oleh pembalap itu sendiri, kata Marc Marquez. Dia menjelaskan bahwa dirinya telah menguji sistem ini di Aragon dan Malaysia. Memang, motor menjadi lebih mudah dikendarai, tapi Anda bisa terlalu tergantung pada sistem, dan motor melakukan segalanya. Sebagai pembalap, saya tidak menyukainya. Kontrol stabilitas sendiri merupakan pengembangan dari kontrol traksi yang telah lama digunakan di MotoGP.
Jika kontrol traksi fokus pada pencegahan putaran roda berlebihan, maka kontrol stabilitas bekerja dengan mengukur gerakan lateral sepeda motor relatif terhadap momentum ke depan. Sistem ini akan secara otomatis mengurangi torsi untuk membatasi pergerakan slip samping yang beresiko, terutama pada sudut kemiringan tinggi. Ketika putaran roda tidak berlebih, namun sepeda tetap bisa tergelincir. Dorna, penyelenggara MotoGP, memperkenalkan sistem ini dengan alasan meningkatkan keselamatan. Setelah beberapa insiden headset yang tidak mampu ditanggulangi oleh kontrol traksi biasa. Sebelum diluncurkan secara resmi, sistem ini telah diuji oleh semua pabrikan. Marc Marquez tetap mempertanyakan manfaatnya jangka panjang. Dia bahkan menyinggung bahwa kemajuan teknologi lainnya seperti perangkat ketinggian atau red high device dan aerodinamika telah mengubah karakter balapan MotoGP. Sirkuit seperti Red Bull Ring dulu sering menyajikan pertarungan ketat dalam pengereman. Sekarang, dengan perangkat belakang dan aerodinamika yang dominan, sulit untuk mengikuti pembalap lain secara dekat. Anda tidak bisa mengerem di titik yang sama, tidak bisa berbelok di titik yang sama. Dulu, kita bisa melihat pertarungan-pertarungan hebat, tapi sekarang tidak semudah itu. Saya rasa akhir pekan ini pun tidak akan melihat pertarungan seperti itu lagi. Marquez sendiri tengah memburu kemenangan perdananya di Red Bull Ring, sekaligus mempertahankan dominasinya setelah mencatatkan 10 kemenangan beruntun musim ini. Namun, dia juga mengingatkan bahwa MotoGP akan menghadapi perubahan besar pada 2027, ketika kapasitas mesin akan diturunkan menjadi 850 cc dan perangkat high device serta pengaruh aerodinamika akan dibatasi. Berita kedua, dengan kemenangan gemilangnya di ajang Suzuka X Award yang prestisius, Johann Zarco semakin memperkuat posisinya di tim Honda. Bagi pembalap MotoGP asal Prancis ini, kemenangan tersebut merupakan keberhasilan kedua secara berturut-turut dalam balapan ketahanan legendaris tersebut. Sebuah pencapaian besar yang sangat penting bagi reputasi Honda di kancah balap dunia. Zarco menjelaskan bahwa setelah balapan ketahanan tersebut, dia mencoba kembali ke rutinitas latihan dan pemulihan untuk menyambut MotoGP. Namun, dia mengakui bahwa hasilnya belum maksimal. Kini, dia merasa lebih cocok dengan jadwal MotoGP dan siap menyambut paruh kedua musim dengan fokus penuh. Saya akan lebih bugar dan semoga lebih kompetitif di atas motor. Balapan terakhir sebelum jeda musim panas berjalan buruk bagi saya. Itu akibat keputusan yang salah dan beberapa kesalahan. Memang sulit untuk selalu mempersiapkan segalanya dengan benar. Di paruh kedua musim ini, saya akan sepenuhnya mencurahkan jiwa dan pikiran saya untuk MotoGP dan tim. Pembalap berusia 35 tahun ini yang kini membela tim LCR Honda itu juga mengungkapkan bagaimana mengendarai motor yang berbeda di Suzuka telah membuka pandangannya terhadap berbagai aspek teknis dan strategi. Ketika Anda menjalani banyak balapan berturut-turut dan terus-menerus menghadapi masalah, Anda harus keluar dari pola itu dan melihat semuanya dari perspektif yang berbeda. Zarco mengungkapkan bahwa dia akan mendapatkan fairing baru untuk motor RC213V miliknya di Spielberg. Dia berharap pembaruan ini dapat membantu tim Honda mengambil langkah maju. Semoga ini bisa membantu kami berkembang, kata Zarco yang diketahui telah mengalami 15 kecelakaan sepanjang musim ini. Angka yang sama dengan rekan tim pabrikan Joan Mir. Namun, dia memberikan konteks atas statistik tersebut. Sebagian besar kecelakaan itu terjadi saat sesi latihan. Itu karena saya selalu berusaha mendapatkan hasil yang lebih baik. Satu-satunya keunggulan Honda adalah feeling dari roda depan, dan kami terlalu memaksimalkan aspek itu. Kami harus menekan, karena itu tugas kami sebagai pembalap. Tapi tentu saja, tujuannya adalah menekan tanpa terjatuh. Saya mencoba untuk belajar dari setiap kecelakaan yang saya alami. Makanya, saya menekan di sesi latihan dan berharap akan mengetahui batasnya ketika saat balapan berlangsung. Berita ketiga, Ducati memanfaatkan jeda musim panas MotoGP untuk menjalankan program adaptasi sirkuit bersama ke-6 pembalapnya di Balaton Park Sirkuit, Hungaria. Sirkuit baru yang diproyeksikan masuk kalender MotoGP pada musim 2026. Setelah debut kejuaraan dunia Superbike di sirkuit tersebut pada akhir Juli, tim Ducati mengumumkan umpan balik awal yang langsung dikirim ke markas besar mereka di Bologna. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun beberapa area seperti tikungan sempit dan zona run-off tidak bisa segera diubah, penyesuaian tetap perlu dilakukan sebelum sirkuit ini dapat memenuhi standar balap MotoGP. Untuk sesi pengenalan ini, seluruh pembalap Ducati menggunakan Panigale V4S versi produksi massal, bukan motor prototipe MotoGP. Dalam sesi jumpa pers jelang balapan Red Bull Ring, Austria, juara dunia 2 kali Pecco Bagnaia membagikan kesannya terhadap sirkuit tersebut. Trek ini berbeda dari semua trek lainnya di kalender. Lintasannya sangat lambat, jadi saya rasa kami harus melakukan penyesuaian besar-besaran pada setelan motor kami. Motor MotoGP saat ini tidak cocok untuk karakter sirkuit seperti itu. Treknya terlalu kecil, dan kecepatannya akan sangat lambat sehingga menurut saya, keselamatan tidak akan menjadi isu besar. Kami mungkin hanya akan menggunakan gigi 1 hingga 5.
Gigi ke-6 sepertinya tidak akan terpakai. Di luar evaluasi teknis sirkuit, Bagnaia juga memanfaatkan jeda musim untuk merefleksikan performanya sepanjang paruh pertama musim 2025. Posisi klasemen saat ini menunjukkan dia berada di peringkat ketiga, dengan ketertinggalan 168 poin dari puncak klasemen sekaligus rekan timnya dari Ducati Lenovo yaitu Marc Marquez. Selisih tersebut menjadi cerminan tantangan besar yang tengah dihadapi Pecco yang sebelumnya mendominasi 2 musim terakhir. Saya mengambil libur di minggu pertama. Minggu kedua, saya mulai menonton ulang banyak balapan saya dari 2021 sampai 2024. Saya melihat betapa kuatnya saya dalam pengereman dan menyalip. Lalu saya membandingkan dengan balapan musim ini, dan terasa seperti menonton 2 pembalap yang berbeda. Saya sadar bahwa gaya balap saya tidak lagi cocok dengan motor yang saya kendarai saat ini. Menurut Bagnaia, situasi ini menjadikan momentum penting untuk melakukan perubahan besar dan pendekatan berkendaranya. Dia menilai bahwa untuk pertama kalinya sejak bersama Ducati, dia benar-benar harus mengubah gaya mengerem secara menyeluruh, suatu yang selama ini menjadi kekuatannya. Ini adalah hal yang baik, karena saya akan bisa mulai menjelajahi pendekatan baru. Memang tidak mudah, karena saya harus melakukan perubahan gaya balap yang sangat drastis. Tapi saya sedang berusaha, dan di beberapa balapan terakhir sebelum jeda, saya merasa sudah mulai menunjukkan peningkatan dalam hal kecepatan balapan. Meski demikian, hasil akhirnya belum terlihat nyata. Pecco menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah menemukan kembali kecepatan, baru kemudian mengincar hasil akhir. Baginya, kenyamanan di atas motor adalah kunci untuk kembali kompetitif. Saya perlu merasa nyaman dengan motor, dan tidak terus-terusan berjuang melawannya. Untuk pertama kalinya saya harus mengubah total cara saya mengerem. Saya sedang mencobanya. Saya menonton balapan lama untuk mengingatkan diri saya sendiri tentang apa yang dulu saya lakukan, dan apa yang ingin saya lakukan lagi. Dia melanjutkan, dulu saya bisa mengerem begitu keras hingga hampir tak ada yang bisa menyalip saya. Sekarang semua orang bisa melakukannya. Jadi, semua yang saya lakukan saat ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana saya bisa berkembang. Berita keempat, setelah absen akibat cedera, Jorge Martin tampil meyakinkan dalam comeback-nya di MotoGP Brno, menandai kembalinya dia ke persaingan papan atas. Mengendari Aprilia RCP untuk pertama kalinya secara penuh. Martin berhasil menyelesaikan 2 balapan tanpa terjatuh dan meraih posisi ke-7 dalam Grand Prix, hasil yang dianggapnya sebagai ujian awal yang sukses. Bagi Martin, performa positif di Brno justru memicu semangat tinggi. Jika keputusannya sendiri yang diambil, dia lebih memilih langsung melanjutkan ke balapan berikutnya tanpa jeda. Yang terbaik sebenarnya adalah jika kami langsung lanjut ke seri berikutnya. Karena itu, saya hanya mengambil waktu liburan selama 3-4 hari saja tahun ini. Selebihnya, saya langsung kembali fokus pada latihan. Komitmen penuh pada latihan membawa dampak signifikan bagi kondisi fisiknya. Dengan jadwal yang sangat intens dan lebih banyak latihan di atas roda 2, saya kehilangan cukup banyak berat badan. Sekarang, saya sekitar 1,5 kilo lebih ringan. Dan itu adalah hal yang baik. Karena kita berada di level elit olahraga ini, dan semua detail harus diperhatikan. Dia bahkan mengungkapkan bahwa kini Alpinestar, produsen pakaian balapnya, harus menyesuaikan ukuran rear pack-nya karena perubahan fisik tersebut. Namun, Martin menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama dalam menyesuaikan motornya. Karena Brno adalah Grand Prix pertama yang saya jalani sepenuhnya bersama Aprilia. Kami masih mencoba banyak pengaturan berbeda di setiap sesi. Saya belum menemukan setelan dasar atau base setup yang tepat, ungkapnya dalam konferensi pers di Red Bull Ring. Dia menambahkan, kami perlu memahami lebih lanjut termasuk bagaimana Marco bisa begitu cepat dengan RSCP. Yang jelas, motornya telah mengalami banyak perubahan dalam beberapa bulan terakhir. Lihat ke depan, Martin berkomitmen untuk mengejar ketertinggalan dan kembali ke jalur persaingan kejuaraan. Saya pikir, sekarang kami bahkan lebih kuat sebagai tim dibanding sebelum saya cedera. Tapi kami tidak boleh melakukan kesalahan. Kami harus mengejar hampir setengah musim yang hilang. Dan itu tidak mudah. Tapi sisi positifnya, masih ada 12 balapan tersisa. Cukup waktu untuk kembali ke puncak. Jika bisa meraih podium atau bahkan kemenangan, itu akan luar biasa. Sebagai catatan, setahun lalu, Jorge Martin bersaing ketat dengan Pecco Bagnaia di Spielberg dalam perebutan posisi puncak klasemen dunia. Meskipun meraih pole position, Martin harus puas finish kedua di 2 balapan, yang saat itu dimenangkan oleh Bagnaia. Namun, hasil tersebut tetap menjadi bagian penting dalam perjalanannya meraih gelar juara dunia 2024.